Dugaan keracunan makanan, puluhan mahasiswa dilarikan ke rumah sakit. Menteri Pertanian sidak pasar cek ketersediaan beras SPHP. Pertumbuhan ekonomi Sulut tumbuh 5,64% di atas nasional. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 13 September 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Motif balas dendam 2 orang diduga pelaku penganiayaan dengan senjata tajam berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Minahasa. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian tubuh. Tim Resmo Polres Minahasa meringkus 2 terduga pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di Kelurahan Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, Minahasa. Kedua terduga pelaku adalah warga Kelurahan Rinegetan Tondano. Mereka ditangkap karena diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Ruben Mongdong, 18 tahun, warga Kelurahan Tonsia Lama, Minahasa. Polisi membeberkan motif kedua pelaku menganiaya kedua korban karena dendam lama, karena sempat berselisih paham. Itu korban meninggalkan tempat biliar, tersangka MP dengan tersangka MW mengikuti korban dari belakang menggunakan sepeda motor. Tepatnya di Simpang 4 dekat asrama TNI. Tersangka MP dan MW menghalangi korban tepat di depan motor korban sehingga korban RM berhenti. Dan kedua tersangka dan korban turun dari motor. Pada saat itu tersangka MP mengatakan kepada korban bahwa korban pernah melakukan pengeroyokan terhadap tersangka MP dan korban menjawab iya. Pada saat itu juga tersangka MP langsung memukuli korban sehingga korban RM memeluk tersangka MP sehingga tersangka MP terjatuh ke aspal. Kedua terduga pelaku kini ditahan di Mapores Minahasa dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, saudara. Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado kembali menggagalkan keberangkatan 14 orang warga asal Sulawesi Utara yang akan ke Kamboja. Mereka diamankan saat berada di ruang tunggu bandara. Jajaran kepolisian sektor kawasan Bandara Samratulangi berhasil menggagalkan keberangkatan 14 orang warga Sulawesi Utara yang diduga akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Korban diamankan atas laporan cepat dari pihak keluarga yang curiga dengan rencana keberangkatan tersebut. Ke-14 orang ini berdomisili dari Bolaang Mongondo, Kota Bitung, Minahasa, Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara. Para korban ini rata-rata berusia 19 hingga 30 tahun. Pengakuan dari para korban, mereka direkrut oleh salah satu teman yang saat ini sedang berada di Kamboja dan mereka akan dipekerjakan sebagai admin judi online atau scammer dengan gaji sebesar 10 hingga 15 juta rupiah per bulan. Berangkat Kamboja siapa yang rekrut? Ada teman. Teman kerja di Kamboja? Iya. Baru dia janji apa? Kerja di mana? Scammer. Tiket dari mana? Dorong investasi. Dari Kamboja? Iya. Ada mau berangkat? Apakah orang tua tahu? Baik tua tahu? Enggak. Gaji di Kamboja orang bilang berapa? 15. Sementara itu Kapolsek kawasan Bandara Samratulangi Ibda Masri bilang selama periode tahun 2025 sebanyak 47 orang warga Sulut telah dicekal yang akan berangkat ke Kamboja. Ya, kronologisnya seperti biasa ya, kita mendapat informasi dari berbagai sumber yang sudah kita galang, kemudian juga dari keluarga-keluarga dari yang bersangkutan bahwa akan ada warga
hasil interview tim kami, jadi mereka itu katanya akan dipekerjakan sebagai admin judi online dan skema. Setelah dimintai keterangan, nantinya para korban ini akan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Pengadilan Negeri Manado pada Rabu sore menggelar sidang kedua kasus korupsi dana hibah Sinode Gemim dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti. Dalam sidang kali ini, kelima terdakwa dihadirkan dalam ruang sidang. Persidangan kelima terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode Gemim kembali memasuki tahap 2 persidangan. Dalam sidang perdana sebelumnya, jaksa telah membacakan surat dakwaan yang memuat uraian perbuatan melawan hukum para terdakwa, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga indikasi persekongkolan dalam proses pencairan dana hibah. Kali ini agenda sidang kedua yang dilaksanakan di ruang Prof. Muhammad Hatta memasuki pemeriksaan saksi serta alat bukti oleh penuntut umum. Sidang kedua dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. Pembuktian itu dalam artian pemeriksaan saksi-saksi. Dalam bisa dimaknai sebagai pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Seperti dari kelima orang terdakwa dalam register perkara yang tercatat dengan nomor perkara 27 sampai dengan 31. Saat ini kami sebagai humas belum mengetahui berapa saksi yang akan dihadirkan, namun nanti teman-teman pers bisa meliput langsung jalannya persidangan. Karena kami Pengadilan Negeri Manado dalam menangani semua perkara, bukan hanya perkara tindak pidana korupsi, tetap mendukung undang-undang keterbukaan informasi agar supaya masyarakat yang hadir dan melihat persidangan tersebut bisa mengetahui nantinya apa yang saksi sampaikan dalam proses persidangan ini. Usai sidang, Febri Triharyadi, salah satu kuasa hukum 5 terdakwa, mengatakan sidang kali ini menghadirkan 2 saksi dari Kejaksaan dan ASN dari Biro Kesra. Febri menegaskan dalam penjelasan saksi bahwa Steve Kepel tidak memerintahkan atau menyuruh untuk melakukan pencairan dana hibah tersebut, baik tahap 1 dan tahap 2. Khusus untuk Pak Kepel itu ada 2 saksi dari pihak Kejaksaan. Dan 2 saksi ini adalah ASN, khususnya di Biro Kesra, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, jadi mereka ini banyak menjelaskan mengenai bagaimana pencairan dana hibah tahap 1 dan tahap 2. Nah, dari semua itu, tidak ada sama sekali peran dari klien kami, baik memerintahkan atau untuk menyuruh dalam prosedur pencairan tahap 1 maupun tahap 2 yang disangkakan kepada klien kami, Steve Kepel. Dalam dugaan kasus ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 8,9 miliar rupiah dengan modus yang dilakukan yaitu melakukan markup dalam penggunaan dana hibah. Adapun dugaan penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau fiktif. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 68 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh pihak asrama. Hingga saat ini puluhan mahasiswa masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Gunung Maria dan Rumah Sakit Bethesda Tomohon. Keracunan massal terjadi di Kota Tomohon. Kali ini sebanyak 68 mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Tomohon mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh pihak asrama. Sebelumnya puluhan mahasiswa ini mengalami gejala muntah-muntah dan buang air besar, bahkan hingga pingsan usai beberapa saat mengkonsumsi makanan yang disajikan. Puluhan mahasiswa saat ini sedang menjalani perawatan medis di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Gunung Maria dan Rumah Sakit Bethesda Kota Tomohon. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tomohon Ibtu Royke Mandiri mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulut. Beberapa mahasiswa dari UKIT yang diduga keracunan, yang sementara rawat di rumah sakit. Ada Rumah Sakit Bethesda, ada Gunung Maria. Berdasarkan laporan itu,
kami turun ke lokasi, ke rumah sakit yang dimaksud, memang betul mendapati ada beberapa pasien dari beberapa asrama putra dan putri berdasarkan bucket bahan keterangan yang kami dapati dari beberapa pasien itu bahwa mereka memang dari beberapa asrama itu yang mengkonsumsi makanan yang sama. Jadi berawal indikasinya mereka merasa sakit perut, kemudian ada yang muntah, ada yang ke belakang membuang air besar. Untuk data sementara yang kami dapati semalam sampai dengan tadi pagi ada berkisar 68 pasien yang diduga keracunan. Kami juga sudah melakukan tindakan berupa mengambil sampel yang para pasien ini makan karena hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi untuk dimintai keterangan. Jimmy Dapar, Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi Menteri Pertanian sidak pasar cek ketersediaan beras SPHP akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Menteri Pertanian Republik Andi Amran Sulaiman mengecek langsung ketersediaan beras SPHP di Pasar Tradisional Bersahati Manado Jumat sore. Sidak atau pengecekan ketersediaan beras SPHP di Pasar Tradisional dipimpin Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan jajaran Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo. Amran Sulaiman bilang dari pantauannya beras SPHP masih tersedia dengan harga yang terjangkau, yakni Rp12.500 per kilogram. Ia juga mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pihak Kementerian Pertanian fokus untuk penyaluran beras SPHP di semua pasar seluruh Indonesia sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran akan dilakukan hingga Januari 2026. Adapun operasi beras yang disalurkan merupakan beras medium kemasan 5 kg. Dengan harga 12.500. Perintah Bapak Presiden, kita akan mengguyur pasar 1,3 juta ton seluruh Indonesia. Ini kami operasi pasar sampai pasar jenuh. Itu bila perlu sampai Desember sampai Januari. Kita teruskan ini terus. Ini perintah Bapak Presiden. Berikan 12.500. Ini SPHP. Dan itu berasnya bagus. Kalau ada yang jelek, nanti bicarakan milnya. Sampaikan. Nah juga yang kelapa tadi aku maksud tolong dikawal dengan baik. Jadi dijaga kelapanya nanti. Nah, terus beras SPHP, terima kasih Pak Wagub, terima kasih luar biasa beliau. Pak Pinwil, mana Pak Pinwil? Terima kasih Pak Kapolres, Polrestabes. Ini kita jaga, kita kawal ini program. Intinya bagaimana petani sejahtera, konsumennya bahagia, tapi pedagangnya untung. Itulah keinginan Bapak Presiden. Sementara itu, Kepala Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo, Ermin Tora bilang, Bulog sendiri hingga saat ini terus memasok beras SPHP ke 20 pasar yang ada di Sulawesi Utara, termasuk retail modern, dan mendukung semua kegiatan pangan murah. Warga berharap penyaluran beras SPHP di pasar tradisional yang dilakukan pemerintah tetap konsisten, agar bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, di tengah masih tingginya harga beras saat ini, pemerintah mengintensifkan penjualan beras SPHP dari Bulog ke masyarakat. Distribusi beras SPHP pun dilakukan hingga ke titik-titik di kelurahan dan desa agar terserap langsung oleh masyarakat.
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Utara mengintensifkan penjualan beras SPHP di tingkat masyarakat dengan menggelar gerakan pangan murah di sejumlah titik di Kota Manado. Seperti terpantau gerakan pangan murah di Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil dan Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea pada Jumat pekan lalu. Di masing-masing lokasi, Dinas Pangan menyiapkan 2 ton beras SPHP untuk dibeli masyarakat sesuai kebutuhan. Beras SPHP yang dijual kali ini dalam satu kemasan berisi 5 kg dengan seharga Rp58.000. Warga yang datang mengaku pelaksanaan pasar murah ini membantu mereka di tengah tingginya sejumlah harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. DP harga kasih stabil, rupanya ini kasih ini rupa orang kasih mama setengah mati mau berbagi doi untuk anak sekolah. Kalau harga beras kasih yang mahal begitu, memang jadi. Kalau biasanya di pasar beras itu 1 kilo 17.000, tapi untuk di sini sudah dapat 5 kilo dengan harga 58.000. Oh, jadi ada perbandingan. Jadi ada perbandingan yang sangat menguntungkan untuk kami para konsumen dengan harga yang murah. Harapannya sekiranya pasar murah ini bisa lebih banyak di tempat-tempat untuk membantu kami sebagai konsumen dengan harga yang sangat murah. Ini juga sangat bermanfaat untuk kami para pembeli. Kalau lebih boleh menekan tuh harga lebih bagus, karena situasi sekarang memang ekonomi untuk masyarakat yang menengah ke bawah memang baik untuk pendapatan hari-hari memang rupanya seimbang, dimasukkan dengan pengeluaran untuk biaya, termasuk biaya 9 bahan pokok itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Kota Manado, harga rata-rata beras premium jenis Superwin dijual Rp17.000 per kilogram, sementara beras jenis Membramo dijual Rp16.000 per kilogramnya. Warga berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar harga beras bisa kembali normal sehingga tidak memberatkan pengeluaran rumah tangga. Selain menjual beras SPHP, pasar murah kali ini juga menyediakan telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Kota Manado kembali mengalami kenaikan, seperti tomat dan cabai merah yang harganya sempat turun pada penjualan di hari Selasa pagi kembali naik. Harga beras juga terpantau masih tinggi. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bersati Manado terpantau mengalami kenaikan. Seperti harga tomat yang sempat kembali normal di harga Rp5.000 per kilogram, kini mengalami kenaikan dengan harga Rp10.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Harga bawang merah pun terpantau masih tinggi, dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Yang naik ini harga rica dengan tomat. Rica berapa kemarin, sekarang berapa? Kemarin ada yang 30, ada yang 45. Sekarang berapa harga? Sekarang yang rica Gorontalo ini ya 55. Oke. Nah, kalau tomat? Tomat 10.000 1 kilo. Oke. Kemarin berapa? Kemarin 6.000. Pak, kenapa ini 2 bahan pokok naik lagi DP harga? Oh, mungkin pengaruh cuaca bagaimana? Ibu, menurut Ibu ini harganya kalau cabai? Masih boleh dong. Kan biasa kan mahal dia. Nah, kalau tomat Ibu beli berapa hari ini? 1 kilo 10.000. 10.000. Menurut Ibu ini masih boleh, masih terjangkau loh. Tapi biasanya ada yang harga 6.000 loh. 6.000. Agak naik lalu kan sedikit. 5.000, 4.000. Ibu ada sedikit kenaikan mungkin, Ibu berharap sebagai masyarakat apa untuk bahan pokok ini? Ya, berharap supaya boleh turun normal. Selain harga bumbu dapur, bahan pokok yang masih dijual tinggi yakni beras, di mana untuk jenis Membrano dijual Rp16.000 per kilogram, sementara beras jenis Superwin dijual masih tinggi di kisaran Rp17.000 per kilogram.
Ini kan ada berapa macam beras ini, ada Membramo, ada Super Wheat. Jadi kalau misalnya Membramo sekarang, harga sekarang 16.000. Kalau Super Wheat itu 17.000. Pak, ini harga masih belum berubah ya sejak berapa bulan terakhir? Ya, harga masih bertahan di harga 16,5 dengan harga 17.000. Pedagang mengaku harga beras yang masih tinggi ini berdampak terhadap omset penjualan harian yang juga turun. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi pertumbuhan ekonomi Sulut tumbuh 5,64% di atas nasional akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Guna mendukung pengembangan UMKM di Sulawesi Utara, Bank Indonesia telah meluncurkan program Wanua dan Patua. Program ini diharap dapat memberikan dukungan terhadap ekosistem UMKM. Wanua dan Patua adalah singkatan dari Wirausaha Unggulan Sulut dan Petani Unggulan Sulawesi Utara. Ini merupakan program BI Sulawesi Utara untuk memperkuat dan mengembangkan UMKM serta petani. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan melalui program ini akan meningkatkan kualitas produk UMKM dan petani, di mana nantinya BI Sulut akan memberikan edukatif seperti workshop, seminar, serta business matching untuk mengembangkan kemampuan pelaku usaha. Jadi memang BI itu punya program namanya Wanua ya, Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara gitu ya. Ini kita memang ada kekhususan untuk membantu mereka gitu ya, dari berbagai macam. Biasanya mereka kita kumpulkan untuk berikan pendidikan dari A sampai Z gitu ya, dari bagaimana mendirikan usaha, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana mempromosikan, sampai bagaimana mengemas dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang jangan. Nah kemudian juga kita ada bantuan juga kepada mereka tuh alat-alat produksi, alat-alat produksi tergantung dari usahanya mereka tuh apa gitu. Kalau kopi gitu ya misalnya, ya itu biasanya kita bantu dengan peralatan yang mendukung kopi gitu ya. Tapi memang kita mensyaratkan itu adalah UMKM yang berkelompok, artinya punya anggota-anggota kelompok. Jadi nanti bantuan yang kita berikan itu tidak hanya dinikmati oleh satu orang individu, tapi juga oleh kelompoknya. Dan termasuk juga tadi yang ketika pendidikan yang kita berikan kepada mereka juga punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain juga. Program ini melibatkan kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif dan digital yang berkelanjutan. Program Wanua dan Patua ini dinilai berhasil memperkuat UMKM dan petani yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini binaan Bank Indonesia melalui program Wanua ada 148, sementara Patua berjumlah 45. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Sulawesi Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 5,64%. Angka ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,12%. Pertumbuhan ekonomi Sulut masih didukung oleh sejumlah sektor, diantaranya pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 2 2025 tercatat sebesar 5,64%. Pertumbuhan ekonomi Sulut ini didukung oleh sejumlah sektor seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, dan berbagai sektor lainnya. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto bilang, Sulut patut berbangga dengan capaian ini. Namun menurutnya melihat target dari RPJMD adalah 6 hingga 7%. Untuk itu perlu adanya berbagai upaya dengan sinergitas yang sudah terjalin dari semua pihak. Supratikto bilang salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk melegalisasikan tambang rakyat yang ada di Sulawesi Utara yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sudah disampaikan dan itu sudah disetujui adalah 6-6,7%. Sehingga ini cukup sebenarnya tidak ringan untuk meningkatkan dari 5,6 sampai dengan 6 atau 7%, itu tidak ringan. Sehingga perlu upaya-upaya yang khusus, upaya yang sangat besar dilakukan oleh kita bersama gitu ya. Tidak Bank Indonesia tidak bisa untuk hanya Bank Indonesia mendorong pertumbuhan, enggak. Tapi ini adalah tindakan bersama
dari semua pemangku kepentingan yang ada di Sulawesi Utara gitu ya. Nah, kalau ingin meningkatkan lebih dari yang sekarang 5,64%, ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Salah satu yang mungkin bisa dilakukan kalau di Sulawesi Utara ini kebanyakan yang tambang rakyat gitu. Nah, tambang rakyat ini yang bisa kita legalisasikan artinya adalah memberikan mereka badan hukum yang jelas. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara saat ini diharapkan bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. Bank Indonesia optimis dengan sinergitas kebersamaan semua pihak termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya akan mencapai target tersebut. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kisah inspiratif datang dari Desa Liberia Timur, Kecamatan Modaya, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Seorang mantan pegawai bank kini beralih profesi dan sukses menjadi petani tomat setelah memanfaatkan lahan pekarangan dekat rumahnya. Yuda Nurianto, mantan pegawai bank yang memutuskan menjadi petani dengan memanfaatkan lahan seluas 1/4 hektar di dekat rumahnya untuk dijadikan kebun tomat. Berbekal ilmu bercocok tanam yang ia pelajari melalui saluran YouTube, Yuda menanam sekitar 1.500 pohon tomat dan hasilnya sangat memuaskan. Sekali panen ia mampu menghasilkan hingga 15 kerat atau setara dengan 390 kg buah tomat segar. Selang setahun ini, hasil komoditi tomat yang ditanamnya tidak lagi harus dibawa ke pasar karena sudah ada pedagang pengepul yang datang langsung memborong di tempat. Meski begitu, Yuda mengaku tantangan terbesar adalah harga jual tomat yang kerap tidak stabil. Jika harga anjlok, hasil panennya hanya cukup untuk menutupi biaya produksi. Namun saat harga tomat tinggi seperti saat ini, ia mampu meraup keuntungan yang cukup besar. Saya aktif berkebun tuh sejak tahun 2020. Ya, sejak berhenti dari pekerjaan karyawan bank, salah satu di Kota Bagu. Memanfaatkan lahan kosong, kebetulan lahan samping rumah cukuplah untuk kita tanami tomat dan cabai supaya mendapatkan penghasilan. Untuk sekali panen itu kira-kira dapat berapa banyak itu? Ya dirata-ratakan aja ya, dirata-ratakan biasanya itu sekitar 15-an kerat atau sekitar 390 kilo. Pemetikan itu 3 hari sekali. Jadi kalau tomat itu masa panen itu rentangnya sebulan sudah habis. Jadi kita setiap 3 hari sekali metik. Selain tomat, Yuda juga mencoba menanam komoditi lain seperti cabai keriting karena memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Ketekunan Yuda Nurianto membuktikan bahwa lahan di sekitar rumah dapat menjadi sumber penghasilan bagi kita. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara.